Nah, saya ada slide berikut, tetapi saya kira sudah saya bagikan ke Henry. Nanti kalau mau minta filenya juga bisa. Ya, bisa ya. Bisa dengan bayar berapa? Oke. Terakhir, karena itu tidak bisa monolitik ya. Semua amat dinamis, hanya dalam narasi komunitas saja sejarah itu linear dan bergerak lurus dan pasti. Artinya kalau orang Protestan bilang ya sejarah kita yang paling keren. Protestan itu lahir dari reformasi dan menganggap reformasi itu adalah gerakan pembaharuan kekristenan. Setelah itu lupa untuk memperbaharui dirinya sendiri. Tapi lalu muncul berbagai macam aliran. Baik, saya kira sementara itu nanti mungkin bisa dimulai dengan diskusi dan selanjutnya dari setelah Mas Romanus. Romanus ya. Terima kasih Pak Leonard, penjelasan yang sangat menarik sekali. Oke, baik selanjutnya 30 menit bersama saya. Ketika kita berbicara tentang timur, di sini saya harus menekankan bahwa sekali lagi saya tidak berbicara dalam kapasitas sebagai seorang rohaniwan. Apa yang saya sampaikan ini bisa jadi mewakili pemikiran pribadi saya, bisa jadi tidak. Mari kita jaga itu sebagai misteri. Kenapa istilah misteri itu penting? Karena ketika kita kembali ke pertanyaan dari seminar ini menurut perspektif timur, apa yang dimaksud dengan kebenaran teologis? Mungkin ada yang pernah mendengar sebelumnya tentang timur? Oh yang dibaca juga. Untung ada yang pernah dengar. Jadi secara singkatnya, secara mudah, kebenaran teologis menurut timur adalah sebuah misteri. Secara singkatnya. Kenapa disebut sebagai misteri? Karena ketika kita bicara tentang teologi adalah perspektif timur, kita bicara tentang sebuah pengetahuan akan Allah. Sementara Allah sendiri jika kita maknai sebagai mana mestinya, harusnya jauh berada di luar jangkauan akal budi manusia. Ya kan? Sejauh apapun upaya manusia untuk menjelaskan, manusia tidak akan pernah bisa menjelaskan selain apa yang telah diungkapkan oleh Allah sendiri kepada umat manusia. Itulah kenapa kebenaran teologis dalam perspektif timur kita sebut sebagai sebuah misteri. Nah, berangkat dari misteri bukan semata-mata misteri. Ini misteri yang dibangun berdasarkan iman. Nomor satu, iman dulu. Kita tidak akan pernah bisa membicarakan kebenaran teologis dalam perspektif timur jika kita tidak menyetujui basic agreement, yaitu imannya itu sendiri. Seseorang tidak akan pernah bisa mengartikan kebenaran teologis dalam perspektif timur apabila dia tidak mempercayai 3 hal penting. Yang pertama, bahwa Allah itu Tritunggal. Kedua, bahwa Allah yang Tritunggal itu sendiri telah berinkarnasi menjadi manusia. Dan yang ketiga, inkarnasi itu sudah terjadi dan tugas kita adalah menjadi manunggal dengan Allah untuk bisa selamat. Nah, 3 konsep dasar ini adalah landasan iman yang harus dipegang untuk bisa memaknai kebenaran teologis dari perspektif timur. Tanpa ketiga hal ini tadi, kita tidak akan bisa memahami perspektif timur secara utuh. Kenapa? Karena perspektif timur ini sangat abstrak sekali. Di sini kita tidak bisa memotakkan perspektif timur hanya berdasarkan kelompok keagamaan saja. Kita tidak bisa bilang timur itu adalah sebuah denominasi. Kita juga nggak bisa bilang bahwa timur itu adalah produk sejarah. Kita nggak bisa bilang bahwa timur itu adalah produk dari politik, sosial, kemasyarakatan, budaya, dan segala macamnya. Karena timur itu betul-betul merupakan irisan dari semuanya. Sangat membingungkan sekali. Contoh, kita bisa tarik misalnya dalam hal misteri tadi. Kebenaran teologis menurut perspektif timur adalah sebuah misteri. Tapi di saat yang sama, kalau kita cek referensi-referensi pada awal mula berdirinya gereja, kita akan menemukan begitu banyak sekali referensi yang ditulis oleh para teolog dari timur. Para apologetika para apologis pada masa itu banyak yang dari timur juga. Jadi meskipun memegang sesuatu secara misteri, di saat yang sama, timur itu juga sangat logis. Banyak menulis, banyak berdebat, banyak mempengaruhi.
Nah, paradoks seperti ini bukan hanya kita temukan dalam hal misteri dan logika, tapi juga berbagai macam komponen-komponen dalam ajaran Timur itu sendiri. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang perspektif Timur sebagai sebuah misteri, dan tadi kita sudah menyetujui bahwa basic agreement-nya adalah terjadi inkarnasi. Kenapa penting? Karena dari inkarnasi tersebut kita memiliki sebuah patokan. Tadi premis pertama, kebenaran teologis adalah sebuah misteri. Kemudian misteri itu dinyatakan, dan pernyataannya secara spesifik melalui Sang Firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, yang diimani oleh Timur sebagai Yesus Kristus. Oke. Konsekuensinya apa? Apakah dengan demikian kita bisa sepakat bahwa Yesus Kristus sebagai firman Allah yang menjadi manusia ini merupakan wahyu yang sempurna? Yang bisa setuju angkat tangan? Aduh, terima kasih. Harus setuju. Iya. Sisanya bingung atau memilih tidak berpendapat, tidak masalah. Justru itu, nah ini saya perlu tekankan juga, mungkin tadi lupa di awal. Sekali lagi, sesi pembicaraan ini bukan bertujuan untuk mempengaruhi ideologi, sama sekali tidak. Dan juga bukan untuk memberikan jawaban yang pasti. Sesi ini kita adakan untuk menimbulkan sebuah keresahan. Harapannya setelah kita picu dengan 30 menit dan 30 menit tadi, kita bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang seru untuk kita bahas. Oke? Nah, balik lagi ke temanya. Soal Yesus Kristus, bagi perspektif Timur, Yesus Kristus ini adalah wahyu yang paling sempurna. Kenapa sempurna? Satu, dari segi kepenuhan isi. Seandainya tadi kan teman-teman masih ingat ketika saya memperkenalkan diri dengan sangat abstrak sekali. Ada yang masih ingat nama saya? Apakah ada yang tahu usia saya? Dari pembicaraan tadi, apakah bisa mengetahui denominasi saya? Tidak. Kenapa? Karena saya tidak pernah menyatakan itu. Sekalipun ada orang yang mencatat tentang saya, teman-teman tidak akan pernah bisa mendapatkan informasi yang akurat tentang saya apabila saya tidak pernah menyatakan diri saya. Dan logika itu yang digunakan untuk membangun, bukan hanya membangun, menguji, dan memaknai kebenaran teologis dari perspektif Timur. Tidak ada yang bisa menyatakan Allah lebih sempurna daripada Allah yang menyatakan dirinya sendiri. Itu yang pertama, kesempurnaannya di situ. Dan kesempurnaan ini juga dipastikan keakuratannya. Disebut sempurna, wahyu sempurna, karena Yesus Kristus ini merupakan penggenapan dari rangkaian revelation yang berlangsung selama bermasa-masa. Jadi dari awal Allah memberikan wahyunya, dari zaman Adam dan Hawa dan seterusnya ketika ada Nabi Nuh, dan selanjutnya lagi Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus, dan para semuanya berbicara mengenai satu kesatuan wahyu yang sama. Sehingga kita bisa merangkum kebenaran teologis menurut perspektif Timur adalah sebuah misteri yang dinyatakan oleh Allah sendiri secara konsisten dari masa ke masa. Dan kebenaran teologis ini adalah sesuatu yang berpengaruh atau menentukan keselamatan manusia. Di luar hal yang tidak berurusan, di luar hal yang menentukan keselamatan manusia, dimensinya sudah di luar kebenaran teologis menurut perspektif Timur. Oke? Jadi pertanyaan sebentar sudah terjawab, mari kita tutup. Lalu di mana kita bisa menemukan kebenaran teologis ini? Ada berapa yang berpendapat bahwa kebenaran teologis ada di kitab suci? 1, yang lainnya 2, 3, 4, dan seterusnya. Betul, di dalam kitab suci terkandung kebenaran teologis? Ada? Biasanya kita mengimaninya ada. Dan memang seharusnya memang kitab suci
Di dalamnya pasti mengandung catatan mengenai kebenaran teologis. Tapi kitab sucinya sendiri menurut perspektif Timur tidak pernah dijadikan sebagai kebenaran teologis. Kenapa? Kebenaran teologis tadi yang paling sempurna ada di Yesus Kristus. Dan sejarah sudah membuktikan Yesus Kristus tidak pernah menulis kitab dalam bentuk apapun. Ketika Yesus Kristus mengajar ke-12 muridnya, 12 murid ini juga menerima dalam bentuk pengajaran yang sifatnya lisan, dalam bentuk praktek penyembahan dan ajaran moral. Dan hingga peristiwa penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan, tidak pernah ada catatan yang membuktikan bahwa ada sebuah buku yang dieditorial dan disetujui oleh Yesus Kristus sendiri disebarkan sebagai kebenaran teologis. Jadi kita clear dalam hal ini, Alkitab memiliki posisi yang suci, di dalamnya terkandung kebenaran teologis, tapi bukan merupakan kebenaran teologis itu sendiri. Dan ini yang membedakan perspektif Timur dari perspektif yang lainnya. Lalu ketika tidak ada di dalam, kita tidak bisa bilang kitab sucinya sendiri sebagai kebenaran teologis, dan bahwa kebenaran teologis itu hanya ada di Yesus Kristus. Lalu sekarang gimana? Nah, di sini masuk variabel kedua yang paling penting dalam perspektif Timur, yaitu gereja yang secara aktual bisa kita buktikan diperhitungkan sebagai sebuah otoritas yang satu-satunya otoritas yang berwenang untuk melakukan penafsiran apabila terjadi dispute terkait kebenaran teologis. Secara misteri juga, secara iman, perspektif Timur mengimani bahwa gereja itu merupakan kelanjutan dari karya Kristus. Setelah Yesus Kristus naik, gereja ini adalah tubuh Kristus, saluran karya dari Roh Kudus. Implementasi semua pengajaran harus melalui gereja. Nah, pembicaraan ini bisa kita tarik ke bagian yang tidak menyenangkan, karena dari situ nanti kita akan belajar tentang skisma, ya kan, kemudian tentang heretis itu apa dan selanjutnya. Tapi kita tidak lari ke sana. Kita tarik ke konteks keselamatan itu sendiri. Maksud saya kebenaran teologis, yaitu keselamatan manusia itu sendiri. Kenapa gereja ini merupakan variabel yang penting? Karena di dalam gereja ada yang kita sebut sebagai tradisi suci. Tradisi suci di sini harus kita pisahkan dari tradisi dalam huruf kecil. Biasanya kalau kita belajar tradisi, definisinya apa? Adat ya? Ada yang kepikiran adat dan sejenisnya. Oke. Betul, itu merupakan sesuatu yang established, yang sudah dianut oleh orang-orang ibaratnya secara otomatis, tapi untuk menganggap itu sebagai suci biasanya kita anggap sebagai kesalahan. Ya, ini soal agama, jangan dicampur-campurlah dengan tradisi, ya kan? Atau mungkin secara humanisnya, ya iman yang baik bisa merangkul tradisi setempat, ya kan? Tapi tradisi yang dibahas dalam perspektif Timur ini bukan tradisi yang seperti itu. Tradisi yang dimaksud, yang mengandung kebenaran teologis, adalah yang dikenal sebagai paradosis. Paradosis ini terjemahan spesifiknya sudah ada, tapi saya lebih tertarik mengutip dari sebuah buku katekisasi yang banyak digunakan oleh Gereja Timur, bahwa paradosis adalah kebenaran yang disampaikan secara lisan pada awal mula dan dipertahankan turun-temurun hingga sekarang. Tradisi lisan ini memiliki bentuk lisan dan juga tertulis, dan tetap ada di dalam hati setiap umat percaya. Nah, ini yang menjadi penting. Kenapa tradisi sendiri dibilang
memiliki dua bentuk, lisan maupun tertulis. Karena biasanya ketika orang membicarakan tentang tradisi, dianggap bahwa tradisi ini hanya segala sesuatu yang bersifat lisan. Padahal tertulis ini sendiri juga merupakan bagian dari tradisi lisan. Selama beberapa abad awal mula, gereja tidak menggunakan kitab suci. Teman-teman bisa cek faktanya, itu ada di buku-buku di perpustakaan, atau mungkin kalau nggak punya waktu bisa cek Wikipedia atau apapun itu ya. Tapi jangan lupa dicek referensinya yang mana. Proses pengkanonan Alkitab terjadi pada abad keberapa, dan kita akan menemukan ada ruang kosong di mana umat Kristen awal pada waktu itu tidak memiliki kitab suci. Pengajaran purely berlangsung secara lisan, ya kan? Dan di saat para rasul ini menulis, terutama Paulus, ketika beliau menulis surat, pada akhirnya surat itu dibacakan pada saat ibadah bersama, diajarkan secara lisan. Buktinya apa? Teman-teman bisa cek surat-surat rasuliah atau istilahnya epistol. Di situ kita akan selalu menemukan salam pembuka, dan di bagian akhir biasanya ditutup dengan amin atau dengan salam damai sejahtera bagi kamu, atau bagi kamu semua, tergantung terjemahannya yang mana. Kalimat-kalimat ini adalah rangkaian bacaan yang selalu diucapkan dalam setiap tata ibadah di gereja timur, dan itu dipertahankan dari masa ke masa sampai sekarang. Jadi ketika kita bicara tradisi suci, kita tidak membicarakan sesuatu yang terpisah dari Alkitab. Kita tidak berbicara sesuatu yang terpisah sama sekali. Justru Alkitab bagian dari tradisi suci itu sendiri. Hanya saja Alkitab tidak bisa dimaknai di luar tradisi suci, dimaknai di luar dari otoritas gereja. Kenapa? Jawaban yang paling mudah, kita sedang membicarakan sebuah kebenaran teologis. Seandainya saya membaca Alkitab, kemudian saya tafsirkan secara saya pribadi, maka apakah Alkitab yang berkata demikian atau saya yang berkata demikian? Sekecil-kecilnya pasti ada unsur saya masuk dalam penafsiran itu. Oke? Nah, untuk sekedar tafsir ayat saja tidak bisa seperti itu, apalagi ketika kita membicarakan tentang sebuah kebenaran teologis. Unsur manusia pasti ada, ya kan? Tapi unsur manusia itu tidak bisa kita anggap ringan juga. Dan itulah kenapa gereja di sini menjadi satu-satunya otoritas untuk menafsirkan. Kapan penafsiran itu perlu dilakukan? Pada saat terjadi dispute atau terjadi perselisihan sengketa. Ada yang pernah mendengar tentang konsili ekumenis? Konsili ekumenis adalah saat di mana para pemimpin gereja berkumpul untuk membahas ajaran-ajaran baru yang bermunculan. Dan perlu diingat bahwa ajaran baru ini bukan sesuatu yang murni ngarang. Mereka mengimani kitab suci yang sama, ya kan? Mengimani premis-premis ajaran yang sama, namun ada komponen tertentu yang dimaknai secara berbeda di luar dari apa yang diajarkan oleh para rasul, dan pastinya akan menimbulkan permasalahan lebih besar lagi. Nah, ketika muncul tafsiran-tafsiran pribadi ini, para bapak berkumpul di satu tempat dari berbagai daerah, dari bahasa yang berbeda, dari lingkup politik yang berbeda, dan dari latar belakang yang berbeda. Ada yang mereka memang posisi sebagai akademisi, ada yang posisinya sebagai rohaniwan. Mereka berkumpul di situ dan mereka membicarakan. Dalam konsili ini dibuktikan, semuanya diuji. Ajaran yang sudah ada diuji. Ini sumbernya dari mana? Kenapa bisa seperti itu? Dan dibandingkan dengan mosi baru. Ada yang mengklaim seperti ini. Buktinya apa? Nah, setelah diuji, terbukti, maka ajaran yang tidak sesuai tadi, yang berasal dari tafsir pribadi, itu biasanya akan kita tolak. Dan siapapun yang mengikuti ajaran itu biasanya akan diekskomunikasi atau diputus dari tubuh gereja. Nah, dan ini semua konsili ekumenis selalu terjadi seperti itu.
gereja sebagai otoritas tunggal untuk melakukan penafsiran dalam perspektif timur tidak pernah melakukan pencampuran, tidak pernah melakukan ini ada filosofi ini kita masukkan, tidak pernah. Yang ada selalu memotong. Setiap terjadi konsili pasti ada skisma, pasti ada pemotongan. Konsili pertama grup ini dipotong, konsili selanjutnya ada lagi dipotong. Kalsedonia, Oriental dipotong, dan seterusnya. Bahkan setelah konsili pun masih ada skisma. Dan itu kenapa bahkan sampai saat ini para rohaniwan dari timur paling takut ketika ada konsili, paling takut. Karena betul di situ kita akan membahas hal baru, tapi setelah hal itu dibahas pasti akan ada yang terpotong, pasti akan ada yang memisahkan itu. Nah itu yang menjadi ibaratnya catatan penting. Kapan gereja ini melakukan penafsiran? Nah, setelah kita menemukan tentang penafsiran tadi, muncul pertanyaan baru. Lah kalau memang itu ditafsirkan oleh gereja, bagaimana bisa itu memiliki dampak langsung terhadap kehidupan kita? Kita harus pertegas lagi bahwa apa yang diputuskan konsili berurusan langsung dengan kebenaran teologis. Hal-hal terkait kodrat Allah, hal-hal terkait hakikatnya, energinya, dan segala hal yang berhubungan dengan pengenalan akan Allah ini dibahas di situ. Jadi setiap konsili produk yang paling pentingnya adalah ini. Loh, berarti pengetahuan tentang Allah di timur itu merupakan karangan manusia? Biasanya klaimnya begitu. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena di dalam konsili tidak pernah ada perumusan suatu kebenaran baru. Jangan lupa bahwa agreement-nya tadi dan yang dipegang dari awal sampai sekarang ini dalam perspektif timur, kebenaran hanya satu yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Ketika ada sesuatu yang dirumuskan, rumusan itu bukan berbicara tentang kebenaran itu sendiri, tapi rumusan itu berbicara tentang definisi. Bukan sembarang definisi, tapi definisi yang mengunci kelurusan ajaran atau kemurnian ajaran itu sendiri. Kenapa penting? Hal-hal kecil sekalipun yang sifatnya definitif itu sangat membantu. Ketika kita tahu bahwa ini kita nggak usah bicara yang teologis ya, kita cari contoh-contoh yang gampang saja. Ketika kita tahu bahwa Yesus Kristus lahir di mana? Bethlehem, Nazaret. Kemudian tiba-tiba ada orang yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu orang Jepang. Adakah yang mau percaya? Gak ada. Setiap definisi, setiap detail kecil itu mengunci. Setiap definisi itu mengunci. Dan ini dibahas secara rinci, bahkan hingga ketika kita membedakan apa yang dimaksud dengan Tritunggal. Kenapa harus Tritunggal? Kenapa bukan 4? Kenapa bukan 5? Hakikat itu apa? Wah, Allah kan kekal. Kenapa Allah bisa berinkarnasi? Apa yang dimaksud dengan energi dan seterusnya? Nah, hal-hal seperti ini yang dikunci dalam konsili sebagai sebuah definisi. Hal seperti ini bukan dikarang, tapi perlu ditegaskan agar orang-orang tidak mengartikan ke arah yang sebaliknya. Oke. Terkait definisi. Lalu ketika kita sudah paham tentang definisi kebenaran tadi, terus siapa otoritas yang bisa menafsirkan kebenaran teologis, terus kemudian di mana kebenaran teologis itu bisa kita temukan, kapan perlu ada penafsiran, dan apa yang ditafsirkan. Sekarang berangkat ke pertanyaan baru lagi. Kita perlu tahu kredibilitasnya apa.
Kalau misalnya ini semua diputuskan oleh gereja, apa yang menjadi kredibilitas gereja? Jangan-jangan gereja ini cuma berkumpul untuk merumuskan sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri, ya kan? Mungkin gereja ini jangan-jangan cuma sebuah kultus yang membrainwash orang-orang untuk kepentingan pribadi. Nah, di sini sejarah berbicara bahwa gereja tidak pernah merumuskan sebuah ajaran untuk keuntungan. Ketika teman-teman cek sejarah gereja, gereja itu punya banyak sekali pahlawan. Dari perspektif timur ya, dari perspektif timur punya banyak sekali pahlawan. Dan pahlawan ini prestasinya apa? Kita punya sekitar, bisa dibilang ratusan ribu ya, yang tercatat. Kemarin saya iseng-iseng mencatat jumlah orang yang kita peringati, para bapak gereja yang diperingati. Kira-kira ada, per sekarang yang sudah saya catat, itu ada sekitar 10.000. Dan masih banyak yang belum tercatat. Dalam artian catatannya tidak lengkap. Nah, dari 10.000 tadi ini, kita bisa dengan aman mengatakan 80%-nya adalah orang yang dianiaya. Mereka dihukum, dibunuh dengan cara yang mengerikan, dan betul-betul tidak memiliki keuntungan apapun. Mereka dari yang tadinya punya posisi, biasanya anaknya orang kaya, anaknya pejabat, atau bahkan pejabat sendiri. Setelah mereka memeluk Kristen, bukannya mereka naik jabatan, langsung dibuang, langsung dipecat, langsung dibunuh, langsung disisa, dan seterusnya. Itu terjadi dari abad ke abad. Pernah ada orang yang berbicara, ngobrol-ngobrol santai sih, dia bilang, kekristenan timur itu merupakan sebuah bikinan dari Kekaisaran Roma dan Bizantium. Itu bikinan saja, alat politis. Mari kita cek di sejarah. Selama beberapa abad awal, betul agama Kristen itu lahir di wilayah jajahan Roma bagian timur. Tapi meskipun muncul di sana, para pengikutnya tidak pernah mendapatkan manfaat apapun dari situ. Selama beberapa abad awal, isinya hanya persekusi, kabur, dipersekusi lagi, lari dari pemerintah ini, dipersekusi oleh pemerintah lainnya, dan itu berlangsung terus-menerus. Sebuah mujizat ajaran ini tetap bisa bertahan sampai sekarang. Kemudian di-endorse oleh kekaisaran, tidak selesai di situ. Setelah di-endorse, muncul kaisar baru yang punya paham berbeda, dipersekusi lagi. Fenomena ini terjadi berulang-ulang. Bahkan kalau kita cari yang data paling modern, contohnya saat ini kalau kita bicara kekristenan timur, penganut terbesar ada di mana? Secara statistik, Rusia, oke? Rusia dan negara ya? Mesir, ya kan? Dua-duanya Mesir, kalau nggak salah statistik terakhir 30 jutaan ya Pak ya, sekitar 30 juta. Kalau Rusia ya lebih besar. Jadi dua ini sama-sama top, ibaratnya top 2 lah kita bisa bilang. Kesamaannya apa? Sama-sama dipersekusi. Bedanya apa? Yang Mesir sekarang masih dipersekusi, yang Rusia kondisi persekusinya sudah berbalik arah. Dari yang tadinya semua, ya nggak semua sih, maksudnya mayoritas gereja itu dirobohkan, rohaniwannya dibunuh, penerbitan kitab suci dilarang, tulisan-tulisan gereja dilarang, ya kan? Sampai melarikan diri keluar, hingga sekarang menjadi sangat dekat kembali dengan pemerintahan. Nah ini menarik, bisa menjadi penelitian mungkin kalau teman-teman tertarik meneliti di bagian ini. Apa? Biasanya ketika terjadi perubahan sikap antara pemerintah dengan kelompok di luar pemerintahan ini, biasanya akan terjadi perubahan ideologi. Ada sesuatu yang disesuaikan untuk saling menyokokkan antara kepentingan satu dengan yang lain. Tapi dalam kasus kekristenan timur, ideologi itu tidak pernah berubah. Semuanya itu sudah dikunci dan dipatenkan pada konsili ke-7 terakhir. Bahkan setelah itu tidak ada satupun yang diakui. Seandainya pun ada pertemuan internasional ya, atau yang kita sebut sebagai PAN, konsili PAN sensor ya kan. Konsili seperti ini tidak pernah merumuskan kebenaran teologis baru.
Dia hanya bicara tentang dispute-dispute terkait administrasi gereja dan terkait pastoral decision. Semua yang berbicara tentang kebenaran teologis sudah tidak ada room for discussion. Itu kredibilitas dari perspektif timur. Yang pertama, kenapa kita bisa bilang bahwa otoritas ini netral, tidak memiliki manfaat apapun di situ. Kredibilitas kedua, kenapa timur? Sekali lagi, iman Kristen dibangun, bukan hanya dibangun, muncul di timur. Suka tidak suka, Yesus Kristus lahir di wilayah timur, dibesarkan di wilayah timur, mengajar dengan harus berhadapan langsung dengan audiens-audiens timur, sehingga bahasanya yang bisa kita gunakan, seandainya kita di dunia ini hanya ada dua perspektif ya, timur dan bukan timur. Seandainya perspektif lain ini bisa sama dalamnya menggali tentang pengenalan kita akan Yesus Kristus, seandainya dan semoga ya, tetap perspektif timur ini yang akan memberikan pengalaman paling akurat. Saya kira cukup. Nah, pas sekali selesai. Kira-kira begitu. Semoga penjelasan tadi bisa memicu pertanyaan-pertanyaan baru. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Ya, sekarang kita masih punya 50 menit. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Kami tampung 3-3. 3 jawab, 3 jawab. Sampai sekiranya waktunya. Oke, yang pertama dari Mas yang kaos putih itu. Silakan pertanyaannya apa? Perkenalan dulu, perkenalan singkat, nama panggilan. Nama saya Alvan Anderson. Saya kuliah teologi di STTI, Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia. Sebenarnya ada banyak sih, bisa lebih dari satu pertanyaan